Oke, apalagi kalau di big cap sendiri ya, Gap kalau nggak salah itu biasa kalau investor asing masuk lagi nih ke Mhm, pasar saham Indonesia itu pasti yang duluan dibeli gitu ya. Jadi kemungkinan naiknya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. mhm, mhm. Nah, ini ada apa namanya? Ada pertanyaan lagi untuk jangka pendek dengan resiko rendah, timingnya sekarang lebih baik ke RDPU atau ke RDPT ya? Gitu. Oke, kalau misalnya dalam short term ataupun juga dengan kondisi market yang sekarang, again mungkin yang harus di-highlight di situ adalah short term-nya ya. Mm-mm. Dalam artian ketika kita berinvestasi memang dibutuhkan untuk uang yang cepat, itu Mm. bagusnya memang masuknya RDPU ya, karena dari segi volatilitas itu nggak se volatile RDPT gitu. Jadi mungkin yang aku mau Iya. highlight lebih ke situnya dulu. Kalau dari segi short term, yes, bagus lebih baik di investasi yang lebih stabil seperti RDPU. Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas ya, Gap, itu mengenai soal reksadana pendapat tetap berbasis obligasi korporasi nih, gitu. Nah, Trimegah ada nggak sih reksadana pendapat tetap yang berbasisnya hampir almost obligasi korporasi gitu, yang lebih cenderung less volatile gitu? Oke, nah, teman-teman bisa cek juga mungkin nanti di aplikasinya Bareksa kita punya trim dana tetap 2 di mana memang fokusnya itu lebih ke obligasi korporasi yang memang udah selected minimal Mm-mm. itu single A. Jadi dengan durasi 3,2 sampai 3,5 tahun. Jadi memang kita Oke. melakukan banyak analisa untuk trim dana tetap 2 dari top down analysis iya, dari bottom up Mm-mm. analysis juga iya, lalu kita juga mereview setiap secara berkala tentang si korporasi-korporasi terkait. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga nih di trim dana tetap 2 itu kita lumayan gede porsinya di obligasi korporasi. Oke, menarik. Jadi teman-teman smart investor di sini bisa langsung dicek lagi gitu. Kalau kan Mhm. tadi kan ada case-nya kalau punya reksadana pendapat tetap obligasi negara gimana. Nah ini ternyata Trimegah punya yang basisnya obligasi korporasi ya dengan mostly Mhm. di single A dengan durasi Yes. 3,2 sampai 3,5 tahun. Nah ini Mhm. ada pertanyaan yang menarik nih karena dari awal kita ngomongin soal kenaikan suku bunga The Mhm. Fed, suku bunga European Central Bank, bahkan terakhir ada Mhm. di Korea juga. Nah ini kalau dilihat nih kan tadi kan sektor rotationnya ke perbankan gitu ya, Mbak Mhm. Gaby. Mhm. Gitu. Jadi mungkin di sini ada smart investor yang sedikit concern gitu kalau misalnya suku bunga BI dinaikkan Mhm. gitu, kira-kira nanti kondisinya terhadap pasar itu seperti apa ya gitu. Oke, menarik. Jadi, kalau untuk perbankan sendiri, ketika kita menaikkan, ketika memang ada kebijakan BI, kemungkinan akan menaikkan suku bunga ya, Ri, Mm-mm. kita memang berekspektasi dari segi revenue atau top line dana pihak ketiganya itu bisa Mm-mm. lebih positif untuk Iya. perbankan. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya apakah itu baik untuk perbankan, yes, it's a good thing. Lalu juga mungkin kita bisa melihat juga justru pengaruhnya itu lebih ke uh, likuiditasnya bisa nggak sih ke tetap bisa dikasih nggak sih ke masyarakat. Dan kalau Mm-mm. kita ngelihat sebenarnya deposit to loan rate-nya perbankan di Indonesia itu masih cukup baik. Jadi Iya. harusnya uh, kita berekspektasi memang di big banks itu lebih oke lah gitu. Oke, jadi kalau nggak salah ya itu loan to deposit ratio perbankan nasional gitu secara umum Mhm. masih di angka 80% ya gitu. Yes, betul, betul. Ya, oke. Jadi kalau nggak jadi bank itu nanti bisa memberikan kredit masih lebih leluasa lah ya, ibaratnya Mhm, dengan mhm, mungkin rate yang masih relatif rendah karena mhm, kita tahu cost of fund perbankan juga selama hampir almost 2 tahun ini dipatok di yang level rendah gitu ya. Karena mhm, kalau di mhm, big banks itu biasa mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga acuan BI ya gitu. mhm, mhm. Nah, Iya, ini iya, betul.
ada pertanyaan lagi nih gitu. Kalau misalnya suku bunga BI dinaikkan gitu ya ke level tadi kan disebutkan di 4% gitu, Gap. Eh, Potensi di kuartal 1 tahun depan kira-kira ekonominya akan seperti apa nih, Gap, gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya 4% gitu berarti kan kredit investasi, kredit modal kerja gitu, dan yang kredit yang diambil oleh perusahaan akan semakin tinggi nih dan menghambat uh, growth lah di ekonomi gitu. Oke. Oke, ini untuk kuartal 1 2023 berarti ya, Ria. Ya. Nah, kita kan sebenarnya kalau ngelihat nih fokus pemerintah sekarang itu fokusnya on growth ya, Ri. Kita kalau kita ngomongin di 2022 dulu nih, pemerintah ini pengen kita itu secara ekonomi benar-benar recover. Jadi makanya pemerintah ingin likuiditas masyarakat untuk menggunakan kredit ataupun juga untuk beli barang-barang itu masih memiliki daya beli atau kemampuan yang cukup tinggi. Nah, dari situ sebenarnya kita of course berharap dengan itu si ekonominya itu mulai recovery. Dalam artian kemampuan daya beli orang juga akan naik gitu. Jadi memang ketika kita jadi ekspektasinya itu BI itu akan naikin suku bunga 2 kali setelah giro wajib minimum yang di bulan September itu ya Mas Ari udah mulai berlaku. Jadi setelah itu baru ekspektasinya memang akan menaikkan suku bunga. Tapi itu pun juga nggak begitu agresif gitu. Jadi masing-masing sekitar 25 bips. Nah, apakah pengaruhnya apa untuk ekonomi di kuartal 1 2023? Hopefully memang di selama 2022 ini daya beli masyarakatnya udah tinggi dulu gitu. Jadi ketika memang udah lebih mampu, harusnya kita pun walaupun inflationnya itu mungkin akan naik, tapi dari segi daya belinya juga akan lebih ketahan gitu. Jadi ketika naikin suku bunga 4%, kita udah lebih siap gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih Mas Ari. Jadi hopefully secara consumer confidence ya itu lebih harusnya bisa lebih tinggi ya gitu di tahun ini, dan kalau misalnya ada pelemahan pun nanti di kuartal 1 soft landing lah ya gitu. Bahasanya sekarang bukan yang hard landing gitu kalau kata investor sekarang. Amin. Amin. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disinggung ya masalah inflasi juga nih, Gap gitu. Nah, kalau dari Trimegah sendiri ngelihat inflasi di tahun ini bisa di angka berapa sih gitu? Oke, kalau inflasi sendiri sebenarnya kalau kita melihat dari core inflation-nya ini kan sebenarnya nggak begitu tinggi ya, Ria. Jadi memang inflation yang ada di Indonesia ini mostly headline ini masih dipengaruhi oleh sentimen global ya bahkan. Dan kalau kemarin juga sebenarnya kita ngelihat kan, jadi kan kalau kita ngelihat headline-nya dari paling efek itu kan sebenarnya food and energy ya. Food kemarin kita memang lagi istilah lagi apes lah ya, kemarin sempat ada musim hujan yang jelek untuk pertanian kita, makanya sampai inflation-nya itu harga makanannya itu jadi tinggi karena supply-nya jadi berkurang gitu. Dan juga kalau kita ngelihat dari energi itu memang harganya lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kita juga udah ngeliat juga nih kalau komoditas kan sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini udah mulai melandai ya, Ria. Mulai melandai, dan juga memang kalau kita ngeliat dari segi harga komoditas, apalagi yang energy related, itu kita udah mulai masuk winter ya, Ria. Udah mulai masuk winter, kemungkinan memang demand-nya itu akan nambah gitu kan, kenaikan si harga komoditas yang energi ini kemungkinan bisa naik, tapi mungkin ya nggak akan sekencang yang di kuartal 1 2022. Jadi kalau kita ngomongin inflation dari segi energi itu yes bisa naik, tapi kemungkinan nggak begitu kencang. Kalau dari segi bahan makanan, Indonesia sendiri kan lebih banyak kita banyak dipengaruhi oleh swasembada juga. Jadi hopefully nggak ada perubahan musim lagi yang bukan perubahan musim lagi, nggak ada musim yang sampai harus
merusak harga bahan makanan kita gitu. Karena kalau kita misalnya tadi kita mention tentang Indomie, kalau bahan bakunya itu adalah gandum gitu ya, kita melihat memang gandum itu juga sudah menurun gitu. Ya, Jadi oke. semoga harusnya inflationnya kita juga harusnya lebih melandai lah. Oke, jadi ekspektasinya mungkin di sekitar berapa Mbak Gibi? Di 4,3 atau 4,5 tahun ini dari Trimega? Mungkin di masih dalam gak jauh lah dari 4,35 sih, Ri. Gak jauh Oh, ya, tapi iya. itu berupa range. Oke, oke, menarik ya. Jadi emang apa namanya inflasi yang terjadi di dalam kenaikan terutama di bulan Juni kemarin gitu ya, itu penopangnya di harga telur ya kalau nggak salah, harga cabai merah gitu, harga bawang, terus tadi yang sudah di state oleh Mbak Gebi di awal itu harga transportasi udara gitu ya, karena mungkin aktivitas ekonomi dan sekarang masyarakat itu yang mungkin ada healing ya gitu, jadi ada peningkatan demand gitu. Nah, terus ini ada yang bertanya lagi Mbak Gibi soal produk, mungkin bisa disebutkan gitu produk unggulannya mungkin dari reksadana pasar uangnya, pendapatan tetap hingga reksadana saham gitu dari Trimegah. Oke, nah nanti teman-teman juga bisa explore juga ya di Bareksa kalau Mhm. dari kalau kita boleh rekomendasi produk kita di saat market Mhm. yang kayak gini. Kalau dari pasar uang kita eh, merekomendasikan trim kas 2. Kalau di Oke. pendapatan tetap kita merekomendasikan di trim dana tetap 2. Mungkin tadi udah di-mention ya di mana Iya. fokusnya itu di obligasi korporasi. Trim kas Mhm. 2 juga sebenarnya kita berusaha untuk alokasi portofolio pasar uangnya itu lebih sedikit dan kita memperbanyak di obligasi korporasi juga supaya ngasih return yang lebih optimal. Lalu kalau Oke. dari reksadana saham kita Mhm. ada Trim Capital Plus. Jadi selain teman-teman dapat investasinya di Trim Capital Plus juga ada fitur asuransinya gitu. Nah, terus Oke. kalau di reksadana campuran kita merekomendasikan Trimega Balance Absolute Strategy atau Bastra. Oke, nah itu tadi sempat di state kalau di kita beli reksadana saham ada asuransi, mungkin bisa jelaskan sedikit gitu Mbak Gaby buat smart investor yang ingin berinvestasi di Trim Capital Plus nih gitu. Mhm, mhm. Oke, jadi memang untuk reksadana saham sendiri itu kan portofolio nya itu minimal harus 80% itu ditaruh di produk saham ya. Dan Mhm. kalau untuk Trim Capital sendiri sekarang sedang sedang masuk ke saham-saham yang lebih defensif juga, seperti di banking. Kita juga masuk di beberapa saham-saham telekomunikasi, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau untuk bisa mendapatkan benefit asuransinya nih, kondisinya terms and conditionnya gimana nih Mbak Gaby? Kan lumayan Oke. tuh ya investasi sekaligus dapat asuransi gitu. Heeh. Nah, iya, noted juga untuk teman-teman kalau misalnya reksadana Trim Capital Plus itu produk asuransinya itu nggak dibiayain dari reksadananya, jadi Mhm. bersih memang Trimega memberikan untuk nasabahnya itu minimal syaratnya adalah teman-teman punya saldo 5 juta yang dihitung di setiap bulannya. Nanti itu akan menyesuaikan dengan NAB yang teman-teman unit penyertaan yang teman-teman punya itu up to 500 juta gitu. Oke, menarik banget ya, apalagi reksadana saham ini emang tujuannya jangka panjang gitu ya. Jadi bisa dapat dua bonus nih gitu dari investasi dan asuransinya juga ya, Gap. Mm-mm. Hmm. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara pada malam hari ini atau Bareksa Talk ini, mungkin ada sedikit closing statement untuk smart investor Oh, yang nonton hari ini. pertama, thank you banget Ari, thank you banget Bareksa Ya. untuk waktu dan kesempatannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah join.
seru banget dan senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Memang kita sedang menghadapi market yang cukup volatile ya, dan banyak yang menjadi faktornya. Namun at the end, teman-teman jangan takut untuk mulai berinvestasi, dan diterusin terus kalau memang sudah mulai. Kuncinya Ya. memang kalau dalam berinvestasi itu konsistensi ya. Nah, dibangun dari kebiasaan menabung rutinnya, karena di tengah market yang volatile ini justru kita bisa lebih banyak belajar, dan hopefully kita semua bisa dapat financial goals yang kita inginkan. Oke, thank you Mbak Gaby buat closing satu. Jadi emang dimulai harus dibiasakan gitu ya dengan konsistensi berinvestasi serta tentunya memilih produk yang sesuai dengan tujuan masing-masing gitu, dan pilih juga strategi yang pas ya. Kalau pas memilih reksadana tentunya seperti di Basra ini yang tanpa memerlukan market timing gitu ya, cocok banget buat smart investors ini yang misalnya dapat rezeki tiba-tiba dan bingung kapan masuknya, dan Basra ini sangat cocok ya untuk para smart investor.